Enjojua, Yahobu, Ahoy. Senang sekali rasanya bisa menyapa Sobat Pariwisata dimanapun kalian berada. Bersama saya Joy di Potrip, podcastnya Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara ini cukup dikenal dengan berbagai wisata yang ada di dalamnya. Kemudian juga kaya akan budaya, adat istiadat, kuliner, dan situs wisata. Nah, kali ini kita udah berada di Bukit Lawang ya. Bukit Lawang ini sekadar informasi bahwa pariwisata merupakan objek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Langkat. Saat ini di program perdana kita, di episode perdana kita kali ini, Joy nggak sendirian karena udah ditemani dengan dua narasumber yang ganteng-ganteng, yang udah nggak asing lagi pastinya bagi kalian. Ya. Ada Dimas Anggara dan Bari Kusuma. Halo, apa kabar? Halo, baik Joy. Baik ya? Alhamdulillah. Gimana? Baik. Enak menginap di sini? Segar, refresh. Seru banget. Staycation. Staycation terenak nih tahun ini. Ya. Staycation terenak tahun ini. Sebelum kita cakap-cakap lebih dalam bersama dua narasumber kita kali ini, jangan lupa kalian jangan kemana-mana, siapkan makanan camilan kalian karena ada video menarik untuk kalian. Sama-sama kita saksikan di sini. Hanya mencapai garis finish dengan prestasi, tapi kadang-kadang untuk menguji mental, bos. Happy or sad, why? Pemandangannya bagus banget. Menurut aku semua orang ya, semua orang harus nyobain. Harus nyobain race di sini karena pemandangannya. Kembali lagi di Potrip, podcastnya Sumatera Utara. Bang Bari ya, gimana Joy? Kita sering dengar itu Sumut adalah paru-paru Sumatera. Ya. Ada Taman Nasional Gunung Leuser atau yang biasa disingkat dengan TNGL. Nah, bagaimana pesona ekowisata di sana menurut pandangan Abang? Ya, di sini sebenarnya Tangkahan dan Bukit Lawang tuh sebenarnya real hidden gems-nya dari Sumatera bahkan Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena hanya di Tangkahan kita bisa ngelihat gajah liar, dan juga kita di Bukit Lawang ini kita bisa ngelihat orangutan dan satwa liar lainnya. Dan yang menarik sebenarnya di sini adalah di Tangkahan itu cerita masa lalunya. Masyarakat di sekitar situ itu dulunya adalah penebang liar, pembalap liar. Dan akhirnya rumah gajah itu jadi terhimpit kan. Akhirnya mereka bermusuhan, tetapi sekarang mereka menjadi sahabat, keluarga, teman, bestie ya? Saling melindungi gitu kan. Kenapa? Karena gajah sekarang menjadi bagian dari keluarga. Dan ketika kita datang ke situ, kita bisa memandikan gajah, terus kita bisa berinteraksi dengan gajah dan bisa homestay, tinggal di tempat mereka. Dan yang paling menarik sih sebenarnya Bukit Lawang juga gitu kan. Kenapa? Dengan hanya waktu 1 jam, 1,5 jam kita bisa ngelihat orang hutan Sumatera. Dan tahu nggak yang membedakan orang hutan Sumatera dengan Kalimantan? Apa ya? Penasaran. Penasaran. Nah, dari bentuknya aja mereka udah beda. Jadi lebih kecil orang hutan dari Sumatera. Nah, kenapa? Mereka ini orang hutan Sumatera itu biasanya itu tinggal di atas pohon. Selalu di atas pohon. Sedangkan orang hutan Kalimantan dia di bawah di bawah pohon? Ya, di daratan lah. Jadi badannya besar sekali. Nah, seperti itu. Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang tahu? Fisik bisa beda?
Mungkin nyaman. Nyaman Iya, kali ya. nyaman ya. Nyaman. Aku rasa nyaman. Nyaman ya. Oh iya ada monyet. Iya ada monyet juga di situ. Nah, perbedaannya yang bisa begitu karena di Sumatera, hutan Sumatera itu ada buaya darat. Oh, salah. Buaya Bukan dong. Bukan dong. Harimau darat. Harimau darat. buaya darat Dimas itu. Tunjuknya ke sini gitu. Jadi mereka lebih banyak tinggal di atas pohon sehingga badannya kurus, ya six packs dan lebih kecil. Kalau Ya. di Kalimantan kan mereka itu di puncak rantai makanan kan. Jadi mereka di bawah seperti itu. Oh, mereka lah rajanya penguasa Iya, hutan. rajanya Bebas penguasa. makan ya. Dan- Kalau di sini takut. Kemarin jaraknya hanya 2 jam ya kita dari Trekking. dari Tangkahan ke sini. Jadi benar-benar kita di Medan sampai di sini kita bisa langsung menikmati satwa liar, wildlife dan wajar sih kalau bule atau turis asing itu seneng banget di sini gitu. Deket ya. Iya. Dan rata-rata yang kita lihat di Bukit Lawang ini justru bulenya ya. Iya. Jarang justru yang ini Lokal. lokal, Lokalnya, domestik. Hmm. Kita sarapan aja udah bertemu Iya. dengan warga asing Dari seperti itu. mancanegara ya. Yang Memang mancanegara. mesti traveling sih ke sini karena dengan kita traveling ke Bukit Lawang Tangkahan itu membantu ekonomi masyarakat lokal dan kesinambungan dari hutan-hutan tropis di Sumatera Utara dan juga Sumatera bagian lainnya kan. Oke, itu tadi dari Bang Bari ya. Nah, kalau kita move ke Kak Dimas ya. Kita tahu Kak Dimas ini dekat-dekat air rumahnya dari sini. Deket banget. Yang Aduh. pun bisa kemari. Akamsi dia. Akamsi. Nah, Kak Dimas udah berapa kali sih ke Tangkahan ataupun Bukit Lawang sendiri? Kalau ke Tangkahan 3 kali, ke Bukit Lawang kayak 10 kali lebih deh. Dari kecil Akamsi soalnya. ya. Dari kecil soalnya. Dari kecil ya? Dari kecil. Berarti dari Bukit Lawang belum kita bilang seapik ini juga udah ke sini? Udah. Dari Bukit Lawang masih belum banyak penginapan sebagus ini, ada kafe-kafenya, Dimas udah pernah datang. Nah, gimana nih experience-nya? Udah 10 kali ke Bukit Bukit Lawang. Lawang. Apa nih yang bisa di-share ke sobat-sobat pariwisata? Nah sebelumnya waktu ke Bukit Lawang dulu, waktu masih SMA, SMP gitu tuh mainannya kan di daerah pinggiran sungai aja. Nggak ngerti lah kita ya mau trekking orang hutan dan segala macam. Nah makin kesini ternyata makin banyak nih hostel atau penginapan yang bagus-bagus. Mereka juga menyediakan biasanya paket Ya. trekking. Nah jadi trekking lah kemarin lihat orang hutan, ternyata bagus banget. Pada saat musimnya kering, musim kemarau, kemarin bagus banget ke atas jadi nggak becek. Jumpa orang hutan, jumpa juga Thomas. Ya, Thomas Iya. bukan orang ya? Bukan orang, tapi gemes banget. Jadi kayak sejak saat itu tuh sering kesini mungkin sekedar staycation aja, nggak trekking pun staycation udah enak banget kan. Vibes-nya tuh udah kayak di mana gitu, ada banget. Kalau untuk Tangkahan sendiri, ada tuh namanya kayak Nicholas Spot gitu loh. Jadi kayak agak jauh, mesti pakai guide. Kita tuh kita tuh jalan, kita nggak bisa pakai, kita nggak bisa bawa barang banyak karena itu dihanyutkan. Kita langsung ke sana. Oh iya? Iya. Kak Dimas sudah pernah? Udah pernah, bagus banget. Oh iya. Asli. Wow, bisa juga tuh menarik. Kalau Ya. Kak Bari udah pernah? Sudah pernah. Sudah pernah. Wah, untuk sobat pariwisata ya, referensi kalian kalau mau ke Tangkahan ataupun Bukit Lawang. Tapi kira-kira nih, baik Kak Bari dan juga Kak Dimas kan udah berkali-kali lah kita bilang ke sini, bukan cuma sekali. Gimana? Ada perasaan ingin kembali nggak ke sini? Pastinya pengen kembali. Kenapa? Karena banyak hal kayak cuaca yang kurang mendukung. Sekarang kan lagi adem-adem gini, hujan-hujan gerimis gini, itu orang hutan nggak mau keluar. Ya, Sama kayak kita, iya. mager. Mager. Bobo. Iya, jadi kita harus menunggu cuaca saat kering. Kalau kayak tadi, kalau kita manusia cari-cari yang hangat-hangat ya bakso Iya. gitu kan. Kalau mereka cari buah gitu kan untuk keluar. Iya. Jadi pasti namanya alam ya, itu tidak bisa 100% kita datang langsung dapet. Dinamikanya itu Berkali-kali berbeda. gitu kan, betul. Jadi belum lagi nanti sama anaknya pola tingkahnya beda-beda, orang hutannya. Jadi nggak akan pernah ngebosenin sih. Gitu. Nah, tetap mau Ngangenin balik malah, ya. pengen selalu balik. Ini yang udah 10 kali OTW 11 ini kayaknya. Jadi aku happy banget. Pastinya pengen balik. Dikarenakan bagi warga Sumatera Utara atau sekitaran Langkat, Sumut, ini tuh short escape. Kalian nggak usah jauh-jauh,
cuman 1,5 jam, bahkan 2 jam dari Binjai aja udah bisa dapetin kayak gini. Di mana lagi? Kayaknya kalau lagi mumet kesini aja sih. Ya, untuk slow living ya. Slow living. Untuk healing-healing manja. Healing-healing cantik, sekedar ngerjain deadline gitu, besok pagi pulang. Iya. Siapin duit yang banyak. Nggak bisa pakai uang Biar nggak banyak loh di kepikirin. sini. Kalau mana tahu dia mau 1 Oh, bulan masa ya. satu bulan ya bingung juga. Dia mau nyari jodoh, kebetulan kan banyak banget bule. Iya kan? Iya Bule, kan? bule. Ya di sini banyak banget bule-bulenya ya, Iya. bule-bule Eropa. Apalagi tadi Ini ngomongin bule dulu, jangan-jangan dia yang pengen bule di sini. Dia tadi udah ngelirik-lirik meter-meter. dia. jangan bilang-bilang loh. Ini di-record loh. Bule lewat matanya. Iya, kemana-mana. bule lewat gini, Nah. bule lewat gini dia. Wow. Oke ya sobat pariwisata, sangat menarik hal yang udah disampaikan oleh kedua narasumber kita saat ini. Tapi ini baru permulaan, jangan sedih, jangan sanksi kalian ya sobat pariwisata. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Potrip, podcastnya Sumatera Utara. Born and raised in the magical land of Indonesia, I consider it the greatest blessing I've ever received. Every event has its own story, woven together by God into perfection. This perfection shines from North Sumatra. With its beautiful tales, North Sumatra invites us to marvel at God's creation and offers unforgettable memories. I proudly present the beauty and grandeur of North Sumatra. Kembali lagi di Potrip, podcastnya Sumatera Utara. Nah, di segmen ketiga kali ini, Joy mau bertanya nih sama Kak Dimas dulu ya. Boleh. Sebagai konten kreator ya, kita tahu Kak Dimas dulunya konten kreator apa? Pertama kali tuh foodies, Oke, food blogger. makanan. Sekarang mix. Jadi sambil traveling, sambil ekspor makanan juga. Iya. Karena sebenarnya wisata itu bukan cuma jalan-jalan rekreasi kayak Iya. gini, makanan pun termasuk dalam Iya, wisata. benar. Wisata apa? Kuliner. Kuliner. Wisata kuliner. Nah, Kak Dimas, selama bertahun-tahun nih menjadi konten kreator ya, udah kita lihat juga akun kakak cukup besar nih di sebagai konten kreator Kota Medan ya kita bilang. Binjai dia ya. Sumut Ya kita bilang konten kreator yang berasal dari Sumatera Utara. Apa aja sih Kak tantangannya? Kalau tantangan sebenarnya banyak banget. Dari awal mungkin kita tuh pengennya tuh fokusnya tuh untuk mencari uang di konten. Padahal kalau konten tuh dari awal kita harus mikir, oh kita suka baru kita konten. Jadi di saat viewers tuh nggak ada, kita stay konten gitu. Jadi konsisten itu tuh susah banget. Makanya sekarang Dimas buat konten plan, bikin goals juga. Jadi setiap bulannya itu evaluasi progres kontennya tuh gimana. Nah, ada nggak sih perasaan Kak Dimas waktu konten itu kayak udah deh capek? Bener. Ada? Ada dong. Oh iya. Iya. Kadang pekerjaan yang mungkin kayak Kak Bari, kayak Kak Dimas, mungkin orang anggap enak, bisa keliling Papua, ke Pen dan segala macam. Kalau udah jadi rutinitas dan ada kewajiban dan tuntutan yang kita harus jalanin, itu tuh nggak bisa seenak kita menikmati ini. Oke. Kalau kita jalan-jalan kayak gini, kita just staycation, tidur. Kalau kita ke suatu tempat, kita harus konten, itu tuh effortnya tuh double banget. Oke. Nah, Kak Dimas ini kan juga pastinya harus mempromosikan
tempat-tempat yang Kak Dimas kunjungi. Nah itu challenging-nya gimana? Barangkali dari pengambilan konten atau justru target pasarnya nih kemana ya gitu? Oke. Banyak sebenarnya. Oh ya? Yang pertama Kompleks, target ya? pasar. Jadi kita harus tahu dulu nih konten kita ini arahnya kemana dan klien. Karena nggak semua klien itu cocok buat kita. Nggak semua klien itu bisa untuk kita. Jadi kalau kita ngelihat orang lain nih banyak nih kesibukannya klien A, B, C, D, E. Belum tentu hasilnya bisa sama kayak kita create satu konten. Jadi kita harus milih klien, kita harus kasih tahu nih, kita harus ngedukasiin ke klien konten kita tuh seperti apa. Jadi dia nggak expect untuk konten kita tuh bisa viral. Jadi kita harus menentukan niche kita dan klien kita tuh minta seperti apa, kita edukasi. Jadi di ending dia tidak misleading information sama apa yang kita kerjain. Benar. Nah, kalau Kak Bari sendiri nih, dari sisi Kakak yang sebagai pelaku ekonomi kreatif, nah, bagaimana sih Kakak itu memastikan bahwa pariwisata itu enggak menggerus tradisi, tapi melainkan memberdayakan masyarakat lokal? Agak berat ini pertanyaannya. Ya sebenarnya kalau saya udah pernah kemana-mana gitu kan, ketika misalkan di pulau terluar ataupun di pedalaman Papua segala macam, sebenarnya kuncinya satu sih kalau menurut saya. Kuncinya itu yang saya lihat tuh di masyarakatnya. Jadi masyarakatnya memang harus sadar sih, mereka harus bisa berubah seperti itu. Ketika mereka berpikir pariwisata ini untuk jangka panjang, untuk anak cucu, itu biasanya mereka akan berbenah, mereka akan membuat sebuah desanya menjadi desa wisata. Dan sebenarnya untuk ekonomi kreatif seperti ini, sungguhnya sebenarnya ekonomi yang harus ada di masyarakat. Dalam arti homestay yang mereka kelola itu yang mereka kelola, bukan hotel besar gitu kan. Terus juga mereka juga menghidupkan lagi kayak seni, budaya, tradisi mereka. Karena orang datang ke suatu destinasi kan nggak cuman pingin lihat alamnya aja, mereka juga pingin kuliner kan masuk di tradisi dan budaya juga kan. Terus juga mereka juga pingin tahu kegiatan apa mereka sehari-hari seperti apa. Menangkap belut di sawah buat kita mungkin biasa. Buat bule, buat wisatawan luar, orang Korea atau Jepang, bisa jadi mereka histeris, kesenengan gitu kan. Unik. Menangkap belut, terus habis itu dibakar, digoreng atau mancing lah di sungai. Karena kan kita kaya akan alam. Sungainya banyak yang ikan-ikan khas sungai yang enak-enak. Nah, itu bisa jadi experience, nilai tambah buat masyarakatnya. Seperti itu sih. Jadi semuanya memang ekonomi itu harus didasarkan di masyarakatnya dulu dan kesadaran penuh dari mereka sih. Gitu. Berarti masyarakatnya inilah yang dibimbing terlebih dahulu. Ya, mereka harus sadar dulu. Intinya dari masyarakat dulu, baru nanti akan muncul biasanya dari NGO, pemerintah, mereka akan membantu segala macam dan akhirnya bisa mempromosikan. Nah, setelah itu next levelnya, setelah mereka desa wisatanya maju, barulah mereka membuat konten, sosial media, punya Instagram, punya website dan lain-lain. Benar. Nah, sama seperti Bukit Lawang ini ya kan Kak Bari, Kak Dimas. Mereka ini kan memberdayakan masyarakat sekitar kan. Yeah. Walaupun di sini udah didatangi oleh wisatawan mancanegara, tapi tetap masyarakatnya seperti rangernya yang dibuat menjadi tour guide, yang bekerja di restoran, itu semuanya kembali ke masyarakat. Nah, Joy setuju nih dengan kita harus mengembalikan kepada masyarakat. Karena apa? Apabila udah dibuat datang nih investor, dibuat NGO dan segala macam MOU, kalau masyarakatnya nggak mau, tetot ya. Betul. Tapi Dimas mau nanya nih, sorry dipotong Kak Joy. Dimas sebenarnya banyak banget nih referensi wisata di Sumatera yang kendalanya adalah di SDM. Nah, kalau dari KBRI sendiri nih, kira-kira ada nggak ya cara untuk kita mengedukasiin masyarakat biar jadi kota wisata atau tempat wisata sangat potensial, bisa dibilang sangat potensial. Kalau misalnya ditulik nih, mungkin bisa semaju Bajo, bisa semaju Maldives. Tapi gimana sih caranya biar kita halo semuanya abang kakak kita bisa nih maju. Nah kan itu kan kesadaran
masyarakat. Itu gimana ya? Yang kulihat sih dari beberapa contoh kayak misalkan Pemprov DKI kan punya pulau terluar ya. Nah pulau terluar itu kan juga ternyata minim infrastruktur segala macam. Nah, mereka sangat tertutup tadinya. Memang mungkin ya yang paling dasar yang kulihat adalah mungkin dengan adanya pelatihan datang ke situ dan mungkin lagi mereka diundang kan sekarang banyak tuh Kementerian Pariwisata juga mereka suka mengundang para pelaku desa-desa wisata ini untuk ke desa yang misalkan di Ujon Kidul di Malang atau desa-desa yang menjadi desa Studi banding juara, kah? studi Gitu. banding sehingga mereka akhirnya terbuka. Itu mereka nggak terbuka karena mungkin ya dari kecil sampai tua di Situ-situ Lihat aja, pernah lihat. Iya, nggak dilihat potensinya. nih tempat-tempat lain bagaimana Betul. mereka mengembangkannya. Tapi setuju sih, kalau kita juga nggak pernah kemana-mana, mungkin pemikiran kita nggak bakal kayak gini. Iya, Betul, mereka Betul. harus keluar, harus melihat Betul. dunia luar itu, desa lain itu seperti apa gitu kan. Dan akhirnya bisa ngelihat potensi yang ada di desa-desa mereka ini apa aja gitu kan. Mungkin bisa dimulai dari situ. benar. Dari studi banding yang kecil ya, mulai dari hal yang kecil dan Thank you, terjawab banget yang jadi kayak, aduh harus apa ya gitu, thank you. Oh berarti selama ini Kak Dimas itu udah berpikir ya tentang itu. Sayang banget soalnya. Sebentar lagi bakal jadi pembicara workshop, narasumber, pelatihan Kayaknya lain-lain. harus jadi Dan jadi motivator. Amin, amin. aminin. Nggak, lebih kepengen Sumatera Utara maju deh gitu. Iya. Sayang banget soalnya yang di luar sana itu cuan banget Iya. gitu. Padahal di sini kayak Tangkahan, Bukit Awang, bahkan Langkat Sumatera Utara tuh kaya banget. Betul. Bisa banget nih dijual. Iya, Kayak Bromo lah, Bromo kan suku Tenggernya untuk investor luar nggak bisa masuk ke dalam sekitar Bromo. Dan di situ yang akhirnya berkembang Masyarakat setempat ya. masyarakatnya makmur, terus juga mereka juga tetap tidak pariwisata istilahnya berdampingan, mereka utamanya tetap petani dan mereka menyewakan homestay dan turis suka banget ke situ. Iya, bener-bener landscape-nya merinding, bagus emang enak banget, maksudnya best experience. Gitu. Oke. Nah berarti semuanya sepakat ya, harus berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Oke sobat pariwisata, Potrip yang sangat seru ya pembahasan kali ini mengenai pariwisata yang ada di Sumatera Utara, khususnya tadi di Kabupaten Langkat ya kita mengerucut. Nah tentunya kita bakalan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Potrip, podcastnya Sumatera Utara. Dengan demikian, Festival Bunga dan Buah Malaka 2025 resmi dibuka. Dengan latar keindahan alam yang memukau dan semangat masyarakat yang penuh antusias, Festival Bunga dan Buah Karo Paradise Symphony secara resmi dibuka hari ini. Festival tahunan yang menjadi ikon pariwisata Kabupaten Karo ini kembali digelar untuk merayakan kekayaan alam, hasil bumi, dan budaya khas Karo yang telah mewarnai identitas kawasan dataran tinggi ini. Festival ini bukan hanya ajang promosi potensi wisata dan pertanian Karo, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan dan memperkuat identitas budaya lokal. Paradise Symphony adalah cerminan harmoni antara alam, manusia, dan tradisi yang harus terus kita rawat bersama. Kembali lagi di Potrip, podcastnya Sumatera Utara. Ya, sobat pariwisata, kita tiba di penghujung acara nih. Sebagai penutup ya di episode perdana kita. Mungkin bisa naik lain di tempat-tempat lain ya. Iya, berarti harus Bisa ya, diundang lagi tempat kita lain ya. juga, tempat lain ya, kita harus jaga lagi ya. Iya ya. Saya mau minta closing statement nih dari Kak Bari untuk memanggil orang-orang datang berwisata ke Sumut. Ya, dari aku dulu ya. Oke, jadi kenapa Sumatera Utara itu salah satu destinasi favoritku, salah satu destinasi favorit di Indonesia gitu kan? Karena semua lengkap ada, punya pantai,
ya kan, dari Aceh Singkil, Nias, terus juga gunung landscape di Toba, Samosir. Aku pernah 2 minggu loh di Samosir, saking PW-nya di sana. Sewa motor keliling sampai si Bea-Bea, sampai keliling, yes, dan itu nggak pernah bosen gitu. Dan di sini ada juga wildlife-nya seperti di Tangkahan gajah liar, terus di sini Bukit Lawang orangutan gitu kan, lengkap banget di sini, bener-bener nature healing banget gitu kan. Dan kalaupun sudah kita udah bosen nih dengan alam, kita bisa ke Medan dengan kulinernya yang top banget, Mantap. apa aja Top ada di Markotop. situ, top markotop ya kan, itu udah healing, nambah berat badan. Jadi Sumatera Utara tuh benar-benar best destination lah. Jadi teman-teman jangan cuma ke Medan, tapi ada banyak destinasi-destinasi yang ada di Sumatera Utara yang perlu, wajib banget dikunjungi. Benar sekali. Nah, untuk Kak Dimas nih, jantungan nggak? Apa ya kira-kira pertanyaannya? Oke, jadi sebenarnya yang disedihkan dari mungkin Indonesia ya, karena tiket domestik kita mahal. Kita biasanya yang tinggal di Sumatera itu jarang banget ke daerah Jawa, Timur, dan sebagainya. Dan mereka juga, kemarin sempat wawancara orang dari Timur tuh, bahkan mereka tuh paling jauh tuh katanya ke Bali. Memang oknum sih, tapi kan ya itu jawabannya apa ya, mencakup beberapa orang yang ada di situ. Jadi semoga kita warga Indonesia bisa ke Sumatera Utara untuk ngelihat semua potensinya. Karena ini ngepostnya udah nggak tahu lagi saking banyaknya ya. Semoga Sumatera Utara juga bisa dilirik seperti Jawa, Bali, Lombok, dan yang lainnya. Semoga lebih berkembang lagi, nggak hanya ke Danau Toba kalau Sumatera Utara. Karena banyak banget. Dan destinasinya sebenarnya nggak terlalu jauh. Harapannya semoga dari luar negara, dari domestik, bisa menyorot beberapa lokasi di Sumatera Utara yang potensial. Berarti kalau misalnya sobat pariwisata ini mau datang ke Sumatera Utara, nggak cukup ke satu tempat ya? Banyak banget. Banyak banget. 1 tahun pun nggak habis. 1 tahun pun nggak habis. Lebih nggak sih? 1 tahun Duitnya yang pun? habis. Duitnya yang habis. Oke, terima kasih ya, luar Thank you, biasa Joy. ya, kita Thank you, udah Joy. membahas tentang Bukit Lawang dan juga Tangkahan yang sangat menggoda bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Sumatera Utara. Nah, goals aku sih sebenarnya sobat pariwisata ini nggak hanya menonton tapi ya aksi Datang. nyata. Ya. Ini bukan cuap-cuap semata nih yang kami bicarakan ya, tapi memang fakta di lapangan, dan kami mengajak supaya sobat pariwisata bisa datang dan menyaksikan secara langsung apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Kak Dimas. Betul nggak Iya. sih yang dikatakan oleh Kak Bari, benar atau Dan enggak ya? pengen ku tambahin dikit, Oke. kita ini bertiga doyan traveling, Iya. ya kan? Nah, kita perkenalkan Instagram kita kan, Oh, biar teman-teman punya referensi. Kalau misalkan mau traveling keliling Sumatera Utara, keliling Indonesia, itu bisa ngelihat dari konten-konten yang kita bikin dan bisa jadi semangat gitu kan. Dimulai dari Kak Dimas dulu. Nama akunnya Infoasik Dimas. Kalau saya Bari Kusuma, double R-Y Kusuma. kalau aku Joy Silvana, JOYSILVANAA, A-nya 2 ya? Nanti ditaruh di Iya. keterangan di bawah. Yang original yang A-nya 2. Terima kasih Kak Oke, Dimas, terima terima kasih kasih Kak juga. Beri ya. Udah mau menjadi narasumber di Potrip di episode perdana kali Wah. ini ya. Semoga di episode-episode selanjutnya Kak Bari dan Kak Dimas juga masih tetap bisa nih mengisi section. Tempatnya harus beda juga ya. Iya, Tempatnya tempatnya harus harus beda ya, mengisi section Potrip. Oke, terima kasih juga kepada sobat pariwisata yang udah menonton Potrip sampai selesai. Kalau begitu, aku Joy pamit undur diri. Tetap di Potrip, podcastnya Sumatera Utara. Bye!